Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Leni Rajut Paru. Untuk kali ini kita akan belajar membuat dompet kecil lagi. Ini motifnya seperti ini, cuma ini kurang keluar kalau di video ya, warnanya kurang keluar kalau di video. Dan ini tidak kelihatan bagian sambungannya sama sekali. Ini hasilnya benar-benar rapi ya. Nah, ini seperti motif mozaik, tapi ini kita menggunakan full DC dan rantai. Jadi motifnya ini cepat naik dan hemat benang. Dan di sini saya menggunakan benang polycherry. Ini bagian atasnya. Seperti ini. Dan untuk ukurannya sendiri, ini tingginya 17 cm dan lebarnya 12 cm. Oke, untuk benangnya, ini benang polycherry 2 gulung. Ini tidak habis setengah gulung ya, karena ini benangnya tidak utuh. Kira-kira segini untuk ukuran ini, tapi ini masih sisa nanti untuk ukuran ini. Dan hakpennya nomor 3. Oke, langsung aja kita mulai tutorialnya. Untuk motifnya kelipatan 10 ya, motifnya kelipatan 10. Ini saya buat simpul. Dan di sini saya akan membuat 60 rantai. Tapi di sini ada 80 rantai. Tapi di tutorial saya bikin size kecil. Kalau 80 rantai nanti lebarnya 12 cm untuk benang polycherry. Kita buat rantai sebanyak 60. Astagfirullah. Ini sudah dapat 60 rantai. Nah, kalau sudah lurus seperti ini, langsung saya slip stitch di lubang pertama. Slip stitch. Kemudian saya buat rantai 3 sebagai 1 DC. Nah, buat teman-teman yang nggak mau nanti ini jadi keputar-putar ya, ini bisa diberi penanda, misalnya di sini, nanti di sini. Ini bisa dikasih penanda supaya dia nggak keputar nanti rantainya ya. Jadi langsung beri penanda, bisa di jepit juga, jadi nanti nggak akan keputar-putar ya. Oke, sekarang kita lanjut, kita pindah. Ini lubang yang sama dengan rantai, sekarang kita pindah ke sampingnya. Kita buat 1 DC. Kita buat 1 DC. Kemudian kita buat 3 rantai. Kemudian kita skip 3 lubang rantai. Kita masuk di lubang keempat. Kemudian buat DC lagi di sampingnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat 3 rantai. Lalu kita skip 1, 2, 3, masuk di lubang keempat. Kita buat DC. Kemudian pindah lagi di bagian sampingnya.
rantai 3, kemudian kita skip 1, 2, 3, masuk di lubang keempat, kita buat DC. Kemudian kita buat lagi di sampingnya. Nah, seperti ini. Seperti ini hasilnya. Nah, ini kita ulang sampai semua motifnya kita buat seperti ini. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita slip stitch di lubang rantai yang ketiga. Kita beri penanda. Nah, sekarang kita mulai dengan yang warna biru atau yang warna toska. Nah, saya lilit 2 kali seperti ini. Nah, kemudian kita mulainya itu di 1, 2, 3. Ini ada 3 lubang yang kita skip sebelumnya. Kita masuk di lubang keduanya. Kita masuk di lubang kedua. Kita lepas 2. Kemudian kita lepas 2 lagi seperti ini. Ini supaya membentuk DC. Kalau kita bikin rantai 3, ini nanti kurang rapi. Nah, kalau sudah, ini udah selesai 1 DC. Sekarang kita buat rantai 3. Rantai 3, kemudian kita masuk di lubang yang sama, tapi kita bikinnya di bagian sebelah rantainya ya, di bagian belakang rantainya. Masuk di lubang yang sama. Jadi pelan-pelan aja kita bikinnya. Ini polanya sangat-sangat mudah. Nah, ini udah selesai. Nah, karena ini sekarang posisinya di belakang, maka kita pindah lagi ke sini ya. Di bagian tengah ini ada 3. Kita masuknya di bagian tengah. Kita buat DC. Kemudian kita buat 3 rantai, lalu kita lompat ke depan dan bikin DC-nya di lubang yang sama. Nah, seperti ini. Nah, karena ini posisi DC-nya di depan, jadi pas kita pindah ke bagian sebelahnya, kita bikinnya dari depan lagi ya. Ini ada 3 lubang, kita masuk di lubang tengahnya. Di lubang tengah kita buat DC, kemudian kita buat rantai 3, lalu kita bikin di bagian belakang rantai sekali lagi, tapi masih di lubang yang sama. Nah, ini DC-nya. Nah, sekarang kita posisinya di belakang, maka saat kita lompat ke bagian sebelahnya, maka kita bikinnya dari belakangnya dulu ya. Masih di posisi tengah. Kemudian rantai 3. Nah, sekarang kita lompat ke bagian depan. Nah, seperti ini. Kita buat DC. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, karena ini depan, kita lompat ke samping, maka kita buat depannya dulu. Kita buat DC. Kemudian rantai 3
kita lompat ke bagian belakangnya, ke bagian belakang rantai, tapi masih di lubang yang sama masuknya. Bikinnya DC. Nah, sekarang karena ini posisinya belakang, pas lompat ke samping bikinnya belakang dulu. Masuknya di tengah, selalu di tengah sampai selesai. Nanti masuknya tetap di tengah rantai 3. Nah, sekarang karena ini belakang, kita masuk sekali lagi di depan, masih di lubang yang sama. Nah, seperti ini. Nanti hasilnya tetap rapat seperti ini. Ini hasilnya rapat ya. Nah, ini karena di depan, maka kita bikinnya di depan dulu. Nanti 3 rantai baru kita masuk di bagian belakang. Nah, silakan teman-teman ulang sendiri polanya ya. Saya sudah selesai satu baris. Ini berhentinya di bagian depan karena kita depan-depan ya. Kalau ini belakang-belakang, jadi ini depan dan depan. Kita berhentinya harus di depan. Oke, sekarang kita slip stitch. Slip stitch, lalu rantai 1, kemudian kita langsung putus benangnya. Nah, sekarang kita buat lagi yang warna kremnya. Kita buka. Kalau krem, kita cuma membuat pola yang sama seperti tadi, masih di lubang yang sama. Kita buat 3 rantai dulu, 1, 2, 3. Kemudian di sini 1 DC. Nah, seperti ini. Kemudian rantai 3. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Nah, DC, kemudian satu lagi DC-nya. Kemudian rantai 3. Kemudian, nah ini posisinya ada di belakang ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat rantai 3 lagi. Ini yang sudah jadi. Nah, ini posisinya di depan. Satu, 2, kemudian 3 rantai. Nah, ini posisinya di belakang. Nah, seperti ini. Jadi kita masih masuk di lubang yang sama. Posisi yang putih ini hanya beda depan belakang. Sedangkan tata letaknya itu masih sama sampai dengan selesai. Nanti yang putih ini dia tetap sejajar. Seperti ini. Dia yang putih lurus sampai ke bagian atas. Ini putihnya semuanya lurus. Jadi dia di posisi yang sama, cuma beda depan belakangnya. Kalau posisinya itu dia lurus, nggak pindah-pindah. Kemudian kita buat rantai 3. Nah, ini di depan. Kita buat DC. Nah, seperti ini. Kemudian rantai 3. Nah, ini posisinya di belakang, maka kita buat DC-nya 2 di bagian belakangnya. Nah, ulangi terus pola kedua ini sampai dengan selesai. Nah, udah selesai.
Sekarang kita slip stitch di lubang rantai yang ketiga. Kita langsung beri penanda lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil lagi benang yang warna biru. Kita mulainya di lubang rantai ini. Kita lilit 2 kali. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuknya di sini ya. Astagfirullahaladzim. Kita masuknya di sini, atau bisa juga di sini atau di sini, di mana aja boleh. Tapi saya mau bikin yang dekat penanda ini. Nah, kita masuk di lubang rantai. 1, 2, nah udah. Kemudian 3 rantai. Kemudian kita bikin yang di bagian belakang rantai sekarang, tapi masih di lubang yang sama. Posisinya hanya di bagian belakang rantainya. Nah, karena ini dari belakang, sebentar, yang warna putih ini kita bawa ke depan ya. Jangan lupa warna putih ini kita bawa ke depan. Nah, sekarang kita masuk di lubang rantai yang sebelah sini, di bagian belakang. Karena ini bagian belakang, maka di sini kita masuknya juga bagian belakangnya dulu ya. Seperti ini. Baru kita buat 3 rantai. Lalu kita pindah ke depan. Kita buat DC. Oke, kita ulangi polanya. Ini kan depan. Nah, sekarang kita bikin lagi di depan. Kita buat DC seperti biasa. Kemudian 3 rantai. Kita bikin lagi di lubang yang sama, tapi di bagian belakang rantainya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita pindah ke rantai yang sebelahnya, bagian belakangnya dulu. Udah. Kemudian 3 rantai, kita pindah ke bagian depan ya, ke bagian depan rantai yang warna putih ini. Kemudian kita buat DC. Nah, seperti ini. Nah, ini depan, maka saat kita lompat ke rantai yang sebelahnya, kita masuk di bagian depan juga. Nah, seperti ini. Kemudian saat mau menyeberang ke bagian belakang, kita bikin rantai 3 dulu, baru kita lompat yang warna putih, masuknya masih di yang warna biru. Karena ini bagian belakang, maka kita bikinnya sekarang dari belakang juga. Nah, sekarang kita bikin rantai 3, kita lompat ke depan yang putih, masih di lubang yang sama. Kita bikin DC lagi. Nah, seperti ini. Silakan teman-teman ulang. Nah, sampai row ini selesai. Udah selesai lagi. Yang biru ini selalu berakhirnya dengan ketemu di depan ya. Selalu berakhirnya dengan ketemu di depan. Kemudian kita slip stitch. Satu lagi. Nah, seperti ini. Slip stitch, langsung putus benang. Oke, sekarang kita mulai lagi yang warna putihnya.
Jadi posisi yang putih nanti penandanya benangnya ini ke depan, nanti dia ke belakang lagi, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Nah, seperti ini. Tapi posisinya itu masih di tempat yang sama. Oke, sekarang kita rantai 3, kemudian kita pindah membuat DC di sampingnya. Nah, ini selalu berdua. Kemudian rantai 3, pindah di sini. Nah, kita tarik ini dulu ya sedikit biar kelihatan. Nah, di 2 ini kita bikin DC di atasnya sebanyak 2 juga. Karena 2 ini sampai selesai tetap tidak berubah ya, selalu berdua. Kemudian 3 rantai. Nah, ini posisinya di depan. Kemudian 1, 2, 3. Nah, tarik ini sedikit biar kelihatan yang warna putihnya. 1, 2. Kemudian 3 rantai. Kita masuk lagi di atas yang warna putih. Satu, 2, 3. Nah, masuknya di sini ya. Nah, ulangi polanya sampai selesai. Udah, sekarang kita slip stitch di lubang rantai yang ketiga. Oke, sekarang kita beri penanda. Nah, kalau sudah, kita mulai lagi yang warna birunya. Kita mulai yang warna biru. Ini karena banyak sambungan ini jadi kurang kelihatan ya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita mulai lagi yang warna biru. Kita lilit 2 kali. Mau mulai di sini boleh, di sini boleh, di sini juga boleh. Tapi saya mulainya kalau yang enggak di sebelah sini ya sebelah sini yang berdekatan dengan penanda. Oke, kita mulai selalu dari depan. Nah, udah, sekarang rantai 3. Kita masuk ke bagian belakangnya. Nah, udah. Karena ini dari belakang, berarti pas kita lompat juga kita bikinnya dari belakang. Nah, udah. Sekarang rantai 3. Lompat lagi ke depan di lubang yang sama. Aduh. Nah, udah. Sekarang pindah. Ini karena depan, masuknya juga sekarang di depan. Rantai 3. Masuk ke belakangnya. Karena belakang, pas lompat kita masuknya juga di bagian belakangnya. 1, 2, 3. Masuk lagi ke bagian depan sekali lagi di lubang yang sama. Ini polanya sama semua seperti ini sampai dengan selesai. Nah, ini udah jadi satu bentuk ya. Ini udah kotak. Nah, ini di depan, maka sekarang kita masuk lagi di depan. Oke, di depan. Kemudian 3 rantai masuk di belakang. Nah, karena ini di belakang, pas lompat ke samping, maka bikinnya di belakang dulu. Kemudian 3 rantai
masuk ke depan di lubang yang sama. Nah, seperti ini. Nanti pas jadi polanya itu dijamin super duper cantik. Pokoknya hasilnya itu setelah jadi nanti sama sekali nggak mengecewakan, bener-bener cantik hasilnya. Tinggal padu padan warna, apalagi motifnya nggak kelihatan di bagian sambungannya. Jadi pemula pun bisa bikin dompet yang rapi. Nah, ini lanjutkan bagian depan, rantai 3 belakangnya. Oke, ulangi pola ini sampai selesai ya. Udah selesai. Nah, biru ketemu warna biru, kemudian kita bikin slip stitch. Oke, slip stitch. Lalu langsung putus benang. Nah, udah. Sekarang masuk lagi yang warna putih. Satu, dua, tiga. Masuk di sampingnya. Ini masih pola yang sama yang kita ulang-ulang ya. Kita bawa ke belakang biar lebih mudah. Kemudian bikin rantai 3. Nah, DC-nya di depan. Nah, di 2 ini kita masuk satu lagi. 1, 2, 3. Masuk di bagian belakangnya. Nah, ini posisi DC-nya. Nah, kita buka sedikit yang biru biar yang warna kremnya kelihatan. Nanti yang warna biru sisa ini bisa kita gunting dan kita bakar. Nah, gunting dan bakar. Jadi biar nggak repot, yang udah jadi ini langsung gunting dan dibakar ya. Jadi saat dibikin nanti nggak riuh seperti ini. Oke, sekarang kita buat rantai 3. Masuk lagi di lubang yang sama, tapi di posisi depan. Seperti ini. Kemudian rantai 3, masuk lagi di bagian belakangnya. Satu, dua, tiga, masuk di depan. Masuk di depan. 1, 2, 3. Nah, masuknya ini kita tarik sedikit yang biru. Nah, ini kelihatan duanya. Kemudian di sini tarik ini sedikit biar kelihatan duanya. Kemudian di sini dan lanjut sampai seterusnya. Udah selesai. Sekarang kita slip stitch di lubang rantai yang ketiga. 1, 2, 3. Kemudian kita beri penanda. Nah, udah. Sekarang kita ambil lagi yang warna biru, kita ulangi pola yang sama. Kita mulainya di sini atau di sini. Atau di sini juga boleh, asalkan di bagian sebelah kanannya ya. Yang penting di sebelah kanan. Oke, kita masuk aja di sini. Sebelah sini aja deh biar nggak ribet sama sambungan. Sebelah sini. Oke, kalau sudah kita bikin rantai 3. Kemudian masuk lagi di bagian belakang,
tapi masih di lubang yang sama. Kemudian pindah, ini belakang. Sekarang kita mulainya dari belakang. Bikin DC, bikin rantai 3 masuk ke depan. Nah, ini tadi di sini masuk ke depan. Nah, seperti ini. Sekarang pindah lagi, ini depan, maka pindahnya itu harus masuk di depannya dulu. Kemudian bikin DC, rantai 3 masuk ke bagian belakangnya. Nah, ini posisinya di belakang, pas lompat bikinnya di belakang lagi. Nah, seperti ini. Rantai 3 kemudian masuk lagi di depan. Kemudian pindah lagi, masuk di depan lagi. 1, 2, 3, pindah ke belakang di lubang yang sama, DC lagi. Ini belakang, maka masuk di sampingnya juga harus dari belakangnya dulu. Nah, udah. 1, 2, 3, sekarang masuk ke bagian depannya lagi. Nah, seperti ini. Nah, jadi silakan teman-teman ulangi pola ini sampai tinggi yang diinginkan. Ini kita ketemu sampai slip stitch di sini dulu ya. Udah selesai, ketemu lagi sama yang biru. Kemudian kita slip stitch. Nah, masuknya di sini. Nah, di sini ya. Kemudian kita langsung putus benang. Nah, setelah itu kita mulai lagi yang warna putih 2 DC 3 rantai, kemudian DC lagi bikin di bagian sini. Kemudian nanti DC lagi di sini, DC lagi di sini. Jangan lupa selalu ada 3 rantainya. Nah, pola yang sama ini kita ulang terus sampai tinggi yang kita inginkan. Karena mau tinggi berapapun, polanya tetap sama seperti ini. Kalau yang biru nanti awal masuknya itu harus di bagian sebelah kanan, jangan di sebelah kiri. Nanti posisinya nanti beda ya, nggak seperti ini. Jadi masuknya selalu sebelah kanan. Nah, ini silakan teman-teman lanjutkan sendiri ya. Caranya masih sama. Nah, seperti ini. Hasilnya rapat. Nah, saya lanjutkan ini beberapa baris lagi. Nanti kita mulai menyambung bagian alas dan kita bikin bagian atasnya juga ya. Nah, supaya nanti lebih mudah, saya lanjut ini beberapa row lagi biar lebih mudah, biar hasilnya nanti lebih enak dilihat ya. Nah, ini udah nambah sedikit dari tadi ya. Dari yang tadi ini udah agak nambah sedikit, udah 6 row. Nah, sekarang kita langsung slip stitch di warna biru. Nah, udah, ini warna putih udah langsung saya potong. Karena saya cuma mau bikin segini aja, nanti teman-teman lanjutkan sendiri tingginya sesuai yang dimau. Oke, sekarang kita buat 1 rantai, lalu di lubang yang sama kita buat 1 SC, kemudian kita
Langsung di lubang rantai ini kita buat 2 SC. Udah 2 SC, kemudian di sini 1 SC, kemudian di sini 1 SC, kemudian di lubang rantai ini 2 SC, kemudian 1 SC, 1 SC, kemudian di sini 2 SC, sama dengan yang bagian atas ini, bagian ini ya. Sekarang kita sedang mengerjakan bagian atas ini, bagian mulut dompetnya. Udah 2 SC, kemudian di sini 1 SC, 1 SC, 1 SC, 1 SC. Di lubang rantai 3 ini selalu kita isi 2 SC. Kalau kita isi 3 SC nanti terlalu banyak, nanti bagian mulut dompetnya jadi molor, jadi kurang cantik ya. Jadi cukup 2 SC aja di lubang rantai ini. 1, 2, langsung di lubang DC isi SC. 1, 2, kemudian 1 SC, 1 SC, kemudian di sini 2 SC, 1 SC, 1 SC, di sini 2 SC. Selalu di lubang rantai 3 ini kita isi dengan 2 SC. Kemudian di lubang rantai ini isi lagi 2. Kemudian di sini 1, di sini 1. Silakan dilanjutkan. Nah, ini udah yang terakhir. 1 SC. Nah, sekarang kita slip stitch di lubang SC yang pertama. Kemudian kita putus benangnya. Dan ini bagian bawahnya. Nah, ini kan bagian atas dan bawahnya jadi seimbang. Nah, kalau diperhatikan tidak ada sambungannya. Kalau benang ini bisa dibawa ke bagian belakangnya supaya lebih rapi. Nah, untuk menjahit bagian alas bawah ini kita balik dulu rajutannya. Nah, ini nanti gini ya. Nah, kayak gini, misalnya kayak gini. Ini kan ada 2 ya. Nah, ini ada 2. Nah, ada 2 gini. Nanti kita ikat. Kita ikat seperti ini. Kalau sudah, kita ikat lagi sekali lagi biar kuat. Nah, nanti tinggal gunting dan bakar sedikit aja bagian ujungnya, cukup sedikit aja dibakar biar nggak lepas. Nah, yang lain juga gitu ya. Ini diikat 2 ini juga diikat, habis itu nanti digunting dan dibakar. Saya kalau dompetnya kecil begini jarang bikin furring, apalagi saya nggak bisa bikin furring, jadi langsung saya pakai. Jadi gunting dan bakarnya itu harus halus biar nggak kasar, pas dimasukin tangan nanti nggak sakit. Nah, ini bagian alasnya. Ini posisinya boleh ini di samping, boleh bagian belakang, ini terserah, tapi biar lebih mudah saya seperti ini aja. Masuk, kurang sejajar. Nah, seperti ini. Nah, biar pas. Nah, seperti ini.
Jadi motif ketemu motif. Nah, ini ketemu dan ini sama, nah ketemu begini ya. Habis itu langsung saya pindah ke bagian sampingnya. Satu loop di depan, satu loop di belakang, kita tembuskan, lalu kita buat satu SC. Ini mudah alasnya. Nah, lanjutkan sampai di bagian ujung sini. Udah sampai di bagian ujung, langsung kita cut benangnya. Kemudian kita balik. Dimasukin semuanya ke dalam biar rapi. Nah, seperti ini hasilnya. Nanti tinggal dirapi-rapikan. Di bagian sudut juga, biar lebih enak lihatnya, mending yang lebih besarnya. Waduh, terlalu terang jadi kurang kelihatan ya. Nah, seperti ini jadinya enggak terlalu mepet ya bagian alasnya. Seperti ini. Ini bagian belakangnya. Nggak ada bagian sambungan. Dan bagian talinya saya udah bikin video terpisah, jadi teman-teman nanti bisa nonton tutorialnya di bagian membuat tali ini ya. Nah, ini udah selesai. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya ya, karena itu sangat membantu bagi saya, sangat membantu sekali. Dan jangan lupa juga nanti teman-teman subscribe channel saya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah mau menonton. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Udah selesai. Di video warnanya kurang keluar, aslinya lebih cerah dan nggak memantul seperti ini warnanya. Nah, motifnya ini benar-benar cantik dan rapi. Selamat mencoba.